penghapusan kredit ini ya kalau teman-teman kepilih ya alhamdulillah, berarti rezekinya teman-teman. Kalau tidak kepilih ya nggak usah jangan terlalu banyak berharap. Kenapa? Karena ini tidak semuanya dapat. Intinya seperti itu. Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini saya mau membahas mengenai kredit macet, di mana pada saat ini keputusan Presiden Prabowo Subianto telah sah untuk menghapus kredit macet para pelaku UMKM nelayan petani, di mana teknisnya ataupun pelaksanaannya ini bakalan pro dan kontra. Artinya keputusan ataupun kebijakan ini merupakan salah satu solusi, cuma bukan satu-satunya solusi. Kenapa? Karena kalau dari sisi nasabah itu tentunya kabar baik dengar kebijakan ini. Namun fakta di lapangan nantinya tidak akan semuanya para pelaku UMKM yang mengalami kredit macet kemudian mendapatkan habus tagih ataupun dihapus tagihan hutangnya. Kenapa begitu? Karena ya memang ada kategori tertentu untuk kemudian dilakukan hapus tagih oleh pihak perbankan. Tentunya ini mutlak adalah keputusan dari perbankan masing-masing. Dalam hal ini Bank Himbara yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Kemudian yang tak kalah penting dari sisi perbankan, sebenarnya kemudian kebijakan untuk hapus tagih ini bakalan terdampak ataupun bakalan ada mekanisme khusus terkait dengan pengaturan keuangan di tahun berikutnya. Kenapa? Karena ini langsung dihapus tagih, artinya tunggaan-tunggaan yang kepilih untuk dihapus ini bakalan dihapus, artinya bukan dilunasi oleh pemerintah melalui APBN, namun dihapus seperti itu. Nah, pada saat dihapus tagihkan dengan belum membayar ataupun belum dibayar, maka cara mengatur keuangan ataupun baik laba bersih ataupun laba kotornya di perbankan itu juga masih bakalan harus ditata ulang. Kenapa? Karena ini harus harus dihapus tagih. Beda dengan penghapus bukuan, di mana kalau penghapus bukuan itu memang sedari dulu perbankan itu sudah ada. Artinya nasabah yang sudah pinjamannya itu di atas macet 1 tahun bahkan 2 tahun itu ya memang masuk ke kategori penghapusan. Ataupun buku tagihan tersebut itu dipindahkan dari buku yang kemudian ditagihkan itu dipindahkan ke buku penghapusan. Namun dalam hal ini perbankan juga harus wajib mencadangkan sebesar keuangan yang macet tersebut dalam penghapusan. Kemudian untuk nasabah penghapusan ini ya tetap harus wajib bayar, artinya tetap ada tagihan, artinya tetap wajib ditagih. Kenapa? Karena di perbankan cuma penghapus bukuan supaya tidak nyantol demikian. Kenapa? Karena dipindah bukukan, kurang lebihnya begitu. Kemudian ada pertanyaan menarik dari video saya sebelumnya, di mana saya mau nanya, Bang, ada solusi nggak buat yang punya hutang ke bank di angka 125 juta? Dia sudah gak mampu bayar karena orang selalu datang ke rumah sambil bawa segel ke rumah. Akhirnya, orang tersebut pinjam dana sini buat bayar karena takut disegel rumahnya. Akhirnya bukannya tambah ringan, malah bebannya bertambah. Karena pinjam ke tetangga harus ada lebihnya, jadi nambah beban. Makasih. Baik, yang mau saya tanggapi pertama, ini tidak menyebutkan pinjam di bank mana, cuma ada contoh kasus seperti ini. Kemudian saya coba jawab sesuai dengan pengalaman saya pada saat saya bekerja di perbankan dulu. Saya sebagai marketing, di mana yang namanya kewajiban, yang namanya pinjaman
pada saat kita menjabat sebagai marketing ataupun kolektor waktu itu, ya memang kewajibannya menagih. Kemudian pada saat tidak mampu membayar kemudian ditagih itu wajar. Kemudian teknisnya kemudian mau disegel, ya itu kalau menurut saya itu gertakan dari perbankan. Kenapa? Ya, supaya kalian berusaha untuk membayar hutangnya. Kenapa? Kalau tidak dibayar nantinya sebenarnya panjang, masih sampai untuk lelang kemudian disegel, itu segel kemudian lelang itu prosesnya panjang, tidak mudah. Kemudian baru telat 1 bulan 2 bulan kemudian disegel, itu juga mikir-mikir perbankannya begitu. Iya kalau laku. Nah, kenapa ancamannya itu mensegel rumah? Karena menurut perbankan jaminan itu kan pasti di atas limit pinjaman. Misalkan teman-teman tadi itu contoh kasus yang di sini pinjamannya 125 juta. Pasti jaminannya itu bukan sepeda motor, melainkan jaminannya adalah mobil atau bahkan sertifikat rumah dan tanah. Artinya jaminannya itu pasti di atasnya pinjaman nasabah tersebut. Kalau dikur dulu itu misalkan pinjamannya itu 200 juta, maka ya ada jaminannya juga begitu, bukan tidak ada. Meskipun dari pusat sebenarnya untuk pinjaman dari 10 juta sampai 100 itu namanya insecure. Artinya pinjaman yang tanpa jaminan sebenarnya. Cuma kalau untuk pinjaman reguler itu pasti berapapun pinjamannya ada jaminan. Nah, balik lagi kenapa kemudian para kreditur dalam hal ini perbankan pada saat menagih di kasus yang ini adalah kalau tidak bayar mau disegel seperti itu ya. Kenapa ya? Karena kan teman-teman kan tidak mungkin untuk merelakan jaminan tersebut ya pada saat kalau benar-benar dilelang ya mau tinggal dari mana, itu satu. Nah kemudian yang tak kalah penting untuk menanggapi kasus seperti ini, bagaimana caranya ataupun solusinya. Menurut saya ya memang dasarnya untuk pinjam ke bank itu, apalagi teman-teman menjaminkan asetnya, itu mau gak mau harus dilunasin supaya tidak disegel itu. Nah kemudian kalau dari sisi nasabah, contoh saya berpihak kepada nasabah dalam hal ini, jadi pada saat teman-teman memang tidak mampu membayar, pada saat teman-teman masih berusaha ataupun usahanya itu ada gangguan karena macet dan lain-lain dan masih belum mampu membayar, kemudian kasusnya seperti ini dan selalu ditagih sama perbankan, ya udah, artinya jangan takut dalam arti nggak usah panik. Teman-teman ya mempunyai kewajiban membayar itu iya, namun tak kalah penting menyiapkan mental teman-teman. Artinya solusi apa yang terbaik adalah yang pertama, teman-teman tetap fokus pada kerjaan utama. Dalam arti ya udah nggak apa-apa, konsekuensinya memang ditagih, konsekuensinya memang contoh kasus yang ditanyakan ini ya mau disegel ya, itu wajar-wajar saja. Namun yang tak kalah penting teman-teman tetap fokus pada kerjaan utamanya. Misalkan tetap bertahan di usaha yang itu, ya udah gimana caranya berkembang supaya teman-teman mendapatkan income yang banyak, kaya raya dan bisa melunasi hutangnya. Rumusnya seperti itu saja. Kemudian kalau teman-teman itu beralih pada karena mengalami kebangkrutan ataupun mengalami memang usahanya ini sudah mentok, tidak bisa berkembang lagi, sementara pinjaman di bank masih jalan, kemudian opsinya teman-teman mau bisnis yang lain itu ya silakan, ataupun mau bekerja yang lain itu silakan. Intinya jangan kemudian di perbankan itu
tanggung jawabnya, bukan satu-satunya masalah di dalam kehidupan kalian. Kalian tetap punya keluarga, kalian tetap mempunyai eee, kehidupan yang lain, aktivitas yang lain, ya udah artinya fokus kepada kerjaan utama aja. Soal perbankan, ya udah konsekuensinya memang ditagih, yang namanya punya hutang ya pasti ditagih. Jangankan perbankan, saudaranya teman-teman kalau minjemin ke teman-teman ya pada saat, sudah waktunya balikin ya pasti ditagih. Kenapa ya? Karena namanya hutang. Nah, penting untuk menyiapkan mental untuk tidak terlalu fokus, untuk tidak terlalu menitik beratkan pada suatu masalah dalam hal ini pinjaman teman-teman itu. Ini tujuannya untuk biar teman-teman itu lebih tenang. Dalam arti, saya contoh gini, saya mempunyai hutang saat ini, saya di perbankan juga. Kemudian saya bangun usaha, kemudian usaha yang saya nilai waktu itu bakalan jalan ternyata bleset, kemudian sampai bangkrut, sampai saat ini ya saya masih belum mampu bayar. Apakah saya, tidak panik? Ya sebenarnya ada, cuma cara menanggapinya ya jangan terlalu panik, kemudian teman-teman itu sampai nggak bisa fokus di kerjaan yang lain. Intinya di situ aja. Persiapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kenapa ya? Karena kalau sekali lagi teman-teman yang namanya mempunyai hutang, mempunyai kewajiban untuk bayar. Tidak mungkin kemudian eh, apa namanya teman-teman lari terhadap kenyataan ini. Kemudian terlepas dari informasi ataupun simpang siur Prabowo ataupun pemerintah dalam hal ini mau menghapus kredit macet, menurut saya jangan terlalu mikirin penghapusan kredit macet ini. Tetaplah fokus pada pekerjaan utama, ibaratnya untuk penghapusan kredit ini ya kalau teman-teman kepilih ya alhamdulillah, berarti rezekinya teman-teman. Kalau tidak kepilih ya nggak usah jangan terlalu banyak berharap. Kenapa? Karena ini tidak semuanya dapat, intinya seperti itu. Nah, kemudian kalaupun dapat nantinya teman-teman tidak mungkin, dianalisa dengan 100% dari pihak perbankan. Kenapa? Teman-teman pernah macet kemudian okelah kalau dari BCK mungkin sudah nol, tapi kalau yang teman-teman mau pengajuan ke bank yang sama, orang marketingnya sama, kan juga mikir-mikir, "Loh ini sudah pernah telat pinjaman 300 juta tidak mampu membayar kemudian dihapuskan, sekarang mau pinjam lagi." Mikir-mikir perbankan itu. Meskipun harapan presiden dalam penghapusan ini supaya bisa tumbuh lagi, mungkin membutuhkan, modal supaya bisa lagi. Cuma menurut saya, kalau saya waktu itu ada nasabah yang macet nih, kemudian dibayarkan oleh orang untuk penghapusan. Selama orangnya karakternya kurang bagus ataupun usahanya juga masih simpang siur dan tersiok-siok, kalau saya nggak mungkin dikasih. Pesan saya itu intinya jangan terlalu memfokuskan pikirannya terhadap hutang, tetap fokus pada kerjaan utama. Mudah-mudahan yang saat ini kalian termasuk saya yang terlilit hutang, semoga diberikan kemudahan, kelancaran rezekinya, dan mendapatkan income yang banyak supaya kaya raya dan bisa melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.